Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi kepada Ibu Sengaji Niken Hapsari MPD atau yang akrab disapa dengan Ibu Niken, serta kepada teman-teman R4F sekalian yang saya cintai, saya banggakan serta saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki serta nafas kehidupan yang begitu luar biasanya kepada kita dan sudah tersudahkannya kepada kita seluruh umat manusia. Di sini saya sangat senang rasanya ketika saya bisa membuka presentasi pada hari ini, yaitu di mata kuliah Psikologi Sastra yang dipimpin ataupun yang dibina langsung oleh Ibu Sengaji Niken Hapsari MPD atau yang akrab disapa dengan Ibu Niken, di hadapan teman-teman semuanya. Serta dalam waktu 45 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Ibu Niken dan juga teman-teman yaitu tentang kondensasi ataupun menguraikan penggabungan pikiran pada teks bawah sadar ke sadar. Oleh karena itu, sebelum saya untuk memperkenalkan nama-nama teman-teman saya di kelompok saya, izinkan saya sedikit mengulas kembali materi yang sudah kami buat dalam bentuk salindia berupa makalah dan PPT atau PowerPoint, yaitu di sini tentang kondensasi. Kondensasi merupakan suatu peralihan dari pikiran yang tersembunyi pada sebuah teks yang manifestasinya berasal dari mimpi atau bisa kita katakan sebagai alam bawah sadar kita, di mana itu semua akan berlangsung dengan adanya penggabungan beberapa pikiran tak sadar ke dalam suatu gambaran tunggal. Baik, selanjutnya di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat dalam bentuk salindia berupa makalah dan PPT seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami akan mempresentasikan tentang kondensasi ataupun menguraikan penggabungan pikiran pada teks bawah sadar ke sadar. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan nama-nama teman-teman saya ya di kelompok saya. Yang pertama ada Parlin Martua Silitonga dengan nomor NPM 20 2121 500 495. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Kemudian ada Syahladia Amanda dengan nomor NPM 20 2121 500 381. Kemudian yang ketiga ada Nadifa Cahyani dengan nomor NPM 20 2121 500 334. Dan yang terakhir ada Tiara Salsabila dengan nomor NPM 20 2121 500 339. Baik, untuk penjelasan ataupun untuk penjelasan materi pertama akan disampaikan langsung oleh Syahladia Amanda. Kepada Syahladia Amanda, kami persilakan untuk membacakan materi pertama bagi kita semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahladia Amanda dengan NPM 20 2121 500 381. Saya ingin menjelaskan pengertian kondensasi. Kondensasi merupakan peralihan dari pikiran yang tersembunyi pada sebuah teks yang manifestasinya berasal dari mimpi atau alam bawah sadar, yang biasanya akan berlangsung dengan adanya penggabungan beberapa pikiran tak sadar ke dalam suatu gambaran tunggal atau disebut sebagai peleburan dari beberapa tokoh, peristiwa, kala maupun hal yang bersifat umum lainnya ke dalam sebuah ide. Lalu selanjutnya ada bentuk isi menurut pakar. Menurut Flatman, pada tahun 2012, bentuk isi mimpi berkaitan dengan gambaran-gambaran alam bawah sadar dimunculkan ketika tertidur. Mimpi mempertahankan hubungan dengan pengalaman yang baru dirasakan ketika sadar. Bentuk mimpi dibagi menjadi dua, yaitu isi nyata atau manifest dan isi laten. Isi laten ini merupakan makna yang disembunyikan dalam mimpi. Sedangkan isi manifest adalah alur cerita mimpi yang memiliki sedikit hubungan makna sebenarnya. Isi manifest hanya sebuah kamuflase dari isi mimpi laten. Isi mimpi pada dasarnya akan membentuk gambar-gambar yang terproyeksi dalam mimpi.
Mimpi manifest terbentuk sebagai gambaran mimpi, sedangkan mimpi laten yang terbentuk sebagai maksud dari mimpi sebenarnya. Lalu menurut Sigmund Freud pada tahun 2019 mengatakan bahwa mimpi isi laten dan isi mimpi nyata adalah deskripsi yang berbeda dari arti yang sama. Isi mimpi adalah terjemahan dari pikiran mimpi yang disimbolkan melalui gambar-gambar yang ada di alam mimpi kita gitu ya. Gambar-gambar mimpi tidak bisa ditelusuri satu demi satu, tetapi saling dihubungkan sehingga isi laten dapat terlihat. Isi mimpi selalu memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas mimpi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang bersifat gambar. Gambar mimpi-mimpi dengan persepsi yang mnemonik. Gambar dalam mimpi ini yang kemudian sering disebut mimpi manifest. Mimpi manifest memiliki ciri untuk menampilkan segala penggambaran dalam mimpi. Gambar-gambar dalam mimpi untuk menciptakan situasi yang ada dalam mendramatisirnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadifa Cahyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat mimpi. Hakikat mimpi bagi psikoanalisis hanyalah bentuk pemenuhan keinginan terlarang semata. Dikatakan oleh Freud bahwa dengan mimpi seseorang secara tidak sadar berusaha memenuhi hasrat dan menghilangkan ketegangan dengan menciptakan gambaran tentang tujuan yang diinginkan. Karena di alam nyata sulit bagi kita untuk mengungkapkan kekesalan, keresahan, kemarahan, dendam, dan yang sejenisnya kepada objek-objek yang menjadi sumber rasa marah, maka muncullah dalam keinginan itu dalam bentuk mimpi. Analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan ini berisi keinginan, kekuatan, dan berbagai macam aktivitas, emosi lata, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Sehingga metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkapkan pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang kita tidak sadari karena telah ditekan oleh seseorang. Baik, Bu Niken dan juga teman-teman sekalian, di sini saya Parnin Martos Litonga akan melanjutkan kembali ataupun menjelaskan kembali materi ataupun poin selanjutnya, yaitu di sini adalah tentang pikiran bawah sadar manusia. Tapi sebelum itu, saya sedikit mengulas kembali di poin sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh teman saya Nadifa Cahyani, bahwa di situ terdapat adanya suatu hakikat mimpi, di mana hakikat mimpi bagi psikoanalisis itu hanyalah sebuah bentuk pemenuhan keinginan terlarang semata, di mana seperti dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa dengan mimpi seseorang secara tidak sadar itu akan berusaha memenuhi suatu hasrat dan menghilangkan ketegangan dengan menciptakan gambaran tentang tujuan yang diinginkan oleh manusia tersebut. Kemudian selanjutnya
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu di materi ataupun di bagian saya ini ada terdapat mengenai pikiran bawah sadar manusia, di mana dalam pikiran bawah sadar manusia ini sering dianggap sebagai suatu media penyimpanan data, yang mana data tersebut akan diakses, digunakan, ataupun dijalankan oleh manusia itu sendiri dalam kesehariannya. Sebagai contohnya, ketika manusia itu sedang melakukan kesehariannya seperti mencuci ataupun menyapu ataupun sebaliknya, maka pikiran bawah sadar manusia itu akan bekerja dan akan dijalankan oleh manusia itu sendiri di dalam pikiran bawah sadarnya. Kemudian pada pikiran bawah sadar inilah di mana proses mental manusia itu akan terjadi, seperti yang saya katakan tadi, yaitu seperti mencuci dan sebagainya. Itu akan berdampak pada suatu tindakan ataupun perilaku manusia itu sendiri, dan penetrasi informasi inilah yang akan diproses ataupun ditransfer ke dalam otak sehingga pikiran bawah sadar tersebut akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia itu sendiri, yang terdapat dalam beberapa cara, yaitu seperti otoritatif, persuasif, maupun secara traumatik, yang nantinya akan disampaikan ataupun dipaparkan oleh teman saya Tiara Salsabila. Itu saja penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini di poin pikiran bawah sadar ini. Selanjutnya akan dibahas ataupun akan dijelaskan secara langsung oleh teman saya, yaitu Tiara Salsabila. Kepadanya dipersilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Parlin. Untuk slide yang pertama yaitu ada menurut Sigmund Freud dalam memulai karirnya sebagai seorang fisiolog dan mengklaim sebagai menjadi ilmuwan tetap sampai kapanpun berdasarkan pengetahuan yang luas mengenai ilmu biologi yang telah berkembang pesat pada zamannya. Sigmund Freud pengujian yang cermat atas penelitiannya fisiologisnya, maka Freud mengonsumsikan bahwa semua fenomena dibatasi oleh hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Demikian pula dengan kemanusiaan. Freud seorang manusia yang berdiri dengan penuh keyakinan biologisnya setelah di dalam ego. Kemudian di segala sesuatu yang terdapat dalam ID secara permanen. Untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang hakikat manusia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada hakikat determinisme, yaitu determinisme merupakan suatu prinsip bahwa setiap kejadian selalu memiliki penyebab bagi realitas kejiwaan. Pemikiran dan kebiasaan yang mula-mula diasumsikan tidak signifikan untuk memahami sebuah pribadi seperti keseleo, lidah, tindakan yang keliru, mimpi, dan gejala yang neurotik ditolak Freud dengan menyatakan bahwa hal ini muncul karena pembatasan yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran tersembunyi manusia. Bahwa seseorang berpikir, bertingkah laku, atau berkata bukanlah sesuatu yang bersifat keburukan, kebetulan, atau segala sesuatu yang pada prinsipnya dijelaskan oleh sesuatu yang ada di dalam jiwa orang tersebut. Teori ini ditolak kebebasan kehendak karena ketika kita sedang memilih dengan sempurna, Freud tetap akan yakin bahwa semua orang itu masih banyak dengan penyebab-penyebab yang tidak diketahui dan membatasi pilihan kata tersebut. Kemudian yang kedua ada hakikat kondisi kejiwaan bawah sadar. Kondisi kejiwaan bawah sadar muncul dari asumsi kedua, yaitu ada banyak sekali kondisi-kondisi kejiwaan. Contohnya ingatan atau pengalaman dan juga fakta-fakta khusus yang tidak terus-menerus kita sadari, namun dapat dipanggil kembali ke dalam kesadaran kita yang dibutuhkan. Ini disebut dengan prasadar menurut Freud, yang artinya sesuatu yang siap menjadi sadar. Istilah kata bawah sadar ini dipakai untuk menunjukkan keadaan yang tidak dapat menjadi sadar dalam keadaan normal, yang dimana bahwa jika kita tidak dapat berdampingan dengan yang menjadi perhatian kesadaran, namun ia tetap memiliki sesuatu yang tidak dapat memiliki pengetahuan yang biasa. Dan dalam dimensi deskriptif, bawah sadar juga melibatkan dinamika dan hakikat kita untuk menjelaskan teka-teki manusia seperti histeria yang melumpuhkan, tingkah laku neurotik, pemikiran obsesional, dan mimpi. Freud
Freud berpikir bahwa pikiran bawah sadar ini secara misterius menggunakan pengaruh atas apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dan dilakukan oleh seseorang. Ingatan bawah sadar ini dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan orang lain, bahkan kepada diri mereka sendiri. Secara rasional, dan ada 3 sistem yang membedakan disebut sebagai aparatus jiwa. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika ia sedang haus atau lapar, maka secara otomatis kita akan mencari sesuatu atau benda yang dapat kita minum atau kita makan. Dan ini merupakan hasil dari suatu pertimbangan analitik, melainkan ini untuk mencegah upaya agar kita tidak kelaparan ataupun dehidrasi, yaitu kekurangan cairan dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada ID. ID berisi semua dorongan instingwal yang menjadi pemuasan langsung seperti anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Contohnya apa sih yang ini? Contohnya anak kecil itu kan dia suka sama misalnya gigit-gigit mainan. Dia melihat mainan depan dia, ya dia gigit untuk memuasai kesenangan oral, mulut. Jadi kan dia kalau makan makanan depan dia, entah benda, pasti kan digigit ya. Terus udah gitu tangan juga itu tuh untuk memuasai kepuasan oral si bayi. Kemudian yang kedua yaitu ada ego. Ego berisi tentang kondisi jiwa yang sadar, berfungsi menerima dari dunia nyata dan memutuskan bagaimana bentuk tindak menjembatani antara dunia dan ID yang dikendalikan dengan prinsip realitas atau yang dapat disadari. Kemudian yang ketiga ada superego. Superego dapat diidentifikasikan sebagai sebuah bagian khusus jiwa yang berisi kesadaran, hati nurani, dan norma-norma yang dipecahkan oleh orang lain yang mempengaruhinya kanak-kanak meskipun kesadaran dimiliki ego dan superego. Berbagai kesadaran melalui perorganisasian psikologis tertentu, ia juga ditentukan sebagai hubungan nyata dan memutuskan bagaimana bentuk tindak menjembatani antara dunia dan ID yang dikendalikan dengan prinsip realitas atau yang dapat disadari. Kemudian yang ketiga ada superego. Superego dapat diidentifikasikan sebagai sebuah bagian khusus jiwa yang berisi kesadaran, hati nurani, dan norma-norma yang dipecahkan oleh orang lain yang mempengaruhinya kanak-kanak meskipun kesadaran dimiliki ego dan superego. Berbagai kesadaran melalui perorganisasian psikologis tertentu, ia juga ditentukan sebagai hubungan intim dengan ID yang dapat berkonfirmasi dan ego dalam aturan dan larangan seperti yang diberikan oleh orang tua yang keras. Kemudian untuk penjelasan yang poin ketiga yaitu ada hakikat naluri dan dorongan. Pengertiannya yaitu naluri atau dorongan merupakan penggerak dasar kekuatan aparatus jiwa, dan semua energi dalam pikiran kita sepenuhnya berasal dari dirinya. Menurut naluri dasar tersebut adalah hakikat seksual manusia, dan dia menjadi terkenal karena melacak banyak tingkah laku manusia kembali pada pemikiran dan keinginan seksual yang sering diresepsi dari diri kita dari bawah sadar. Kemudian yang keempat ada catatan perkembangan karakter manusia secara individual. Yang pertama yaitu ada kepribadian yang tergantung pada pengalaman yang sama seperti warisan tradisi turun-temurun. Seseorang tidak dapat dimengerti dengan penuh kepribadiannya sampai ia tahu secara krusial fakta-fakta mengenai masa kanak-kanaknya. Kemudian yang kedua yaitu ada menurut Freud sendiri, tidak ada yang perlu dilakukan bahwa naluri-naluri primitif itu akan kembali menguasai subjek karena kekuatan mereka sebesar yang telah didiskusi ketika di bawah sadar kesadaran. Ketika berspekulasi mengenai masalah-masalah peradaban dan masyarakat, ia cukup realistik untuk menyadari kompleksitas ekstrimnya dan memilih untuk tetap abstain dari semua usaha penawaran program-program sosial secara umum. Ia mengatakan bahwa peradaban kita memberikan tekanan yang hampir-hampir tidak ditoleransi lagi, dan berspekulasi bahwa psikoanalitis mungkin dapat membantu menyiapkan sebuah koreksi pada akhir-akhir peradaban dan ketikpuasan dan tegas. Ia mengusulkan bahwa sebuah pemecahan masalah secara analogis antara kebudayaan dan individu dapat dicurigai bahwa mungkin sudah menjadi neurotik hingga memerlukan beberapa terapi juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, Bu Niken dan juga teman-teman semuanya, akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi kita pada hari ini, yaitu di mata kuliah Psikologi Sastra. Di sini terdapat adanya beberapa poin-poin penting yang telah dibahas seperti hakikat mimpi dan kondensasi. Tapi sebelum itu saya sedikit mengulas kembali tentang apa itu kondensasi. Kondensasi merupakan suatu peralihan dari suatu pikiran yang tersembunyi pada sebuah teks yang manifestasinya berasal dari sebuah mimpi, atau biasa kita katakan sebagai alam bawah sadar kita, di mana alam bawah sadar itu akan berlangsung dengan adanya suatu penggabungan dari beberapa pikiran tak sadar ke dalam suatu gambaran tunggal, ataupun disebut sebagai peleburan dari beberapa tokoh, peristiwa, kata, maupun hal yang bersifat umum lainnya ke dalam sebuah ide. Baik, sebelum presentasi ini kami akhiri, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih baik itu kepada dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Sastra, yaitu kepada Ibu Niken, dan juga kepada atensi teman-teman yang telah menonton video presentasi ini melalui YouTube channel kelas, serta sudah memberikan supportnya berupa like dan komen. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semuanya, dan kami dari kelompok 4 ingin memohon maaf sebelumnya jika ada salah kata-kata ataupun penyampaian kami yang kurang jelas ataupun kurang konkret, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.